Halo teman-teman, selamat siang. Apa kabar? Semoga kita semua senantiasa sehat dan bermanfaat bagi sesama. Amin. Puji syukur ya, kita panjatkan kehadirat Yang Maha Kuasa atas segala berkat karunia-Nya dan rezeki ini sehingga kita masih sehat dan bisa terus berkarya. Selamat datang di channel YouTube saya ini, ya, yaitu sebuah channel yang bertujuan untuk membahas seputar persoalan yang kita hadapi di dalam hidup ini. Bagaimana cara kita menyikapinya dan mengatasinya, atau apa solusinya? Inilah yang akan kita bahas bersama di dalam channel ini. Jadi teman-teman di sini boleh merequest jawaban atau mengajukan persoalannya. Silakan ketik di dalam kolom komentar ya. Nanti akan kita bahas bersama di video berikutnya. Oke? Di dalam channel ini juga disertakan sharing-sharing dan edukasi-edukasi yang bermanfaat bagi sesama. Jadi teman-teman silakan subscribe supaya tidak ketinggalan di video-video berikutnya. Oke? Saya mengucapkan banyak berterima kasih kepada teman-teman atas partisipasi, apresiasi, dan dukungan dari kebaikan hatinya. Semoga kebaikan hatinya dapat bermanfaat bagi sesama dan kebaikan hati teman-teman akan dicatat oleh Tuhan sebagai jasa pahala serta dimuliakan dan dimudahkan rezekinya. Amin. Baiklah, sekarang kita akan mulai pembahasannya. Namun seperti biasa sebelumnya kita cek dulu ya, pertanyaan apa yang sudah masuk. Ini ada banyak pertanyaan ya, namun kita pilih salah satunya yang duluan bertanya, itulah yang akan kita bahas dulu ya. Ini ada salah satu teman kita yang bertanya, pertanyaan ini juga udah dari beberapa hari yang lalu ya. Jadi ini baru kali ini dapat gilirannya. Jadi teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan ya diharapkan lebih cepat ya supaya tidak kelamaan masuk dalam antriannya. Teman ini bertanya ya. Di sini saya juga anonimkan siapa yang bertanya, jadi teman-teman tidak perlu khawatir ya. Dia bertanya, "Kak, bahas dong tentang Denis Karista, mengapa dia bisa sukses dengan karakternya seperti itu?" Ya. Misalnya bicaranya belak-belakan, nggak sopan, sombong, dan lain-lain. Ya. Nah, teman-teman boleh bagikan pendapatnya ya mengenai beliau. Seperti apa sih karakter sebenarnya dari seorang Denis Karista? Teman-teman ya, yang mau berbagi pendapatnya silakan ketik di dalam kolom komentar ya. Ataupun ada teman-teman yang belum jelas, silakan bertanya di kolom komentar juga. Semoga melalui pembahasan yang ada dapat bermanfaat bagi sesama. Kita sama-sama membahasnya ya, supaya kita bisa mendapatkan hikmahnya ya. Jadi
Itulah tujuan setiap pembahasan kita, supaya kita bisa dapat hikmahnya. Apakah benar, ini mengenai Denis Karista ya, apa benar beliau itu sombong aslinya? Apakah benar beliau itu nggak sopan aslinya? Apa benar beliau itu tidak baik hatinya? Mari kita bahas satu persatu sifat atau karakter aslinya dari seorang Denis Karista. Sementara mengenai mengapa beliau bisa sukses, nah, kita gantung dulu persoalan ini ya. Sekarang kita bahas dulu, sekaligus mengenal lebih jauh dan mendalam soal siapa Denis Karista yang sebenarnya. Apakah beliau itu sombong? Bagaimana menurut teman-teman? Apakah beliau itu sombong? Aslinya tidak. Ya, kok bisa? Mengapa? Mengapa, teman-teman? Karena beliau itu seorang pengusaha. Ya. Teman-teman tahu kan usahanya apa? Jualan bunga ya. Itu yang utama. Nah, yang lainnya silakan teman-teman kalau mau tahu usaha lainnya atau bisnis lainnya, silakan hubungi langsung dengan beliau. Memang ada usaha lain ya? Oh tentu ada, sebab beliau adalah seorang yang jiwa bisnis ya, atau jiwa dagangnya itu kuat. Itulah sebabnya ia tidak sombong sebenarnya. Seorang pebisnis atau pengusaha jika sombong, gimana ia menjalani bisnis atau usahanya? Seorang yang jiwa bisnis atau jiwa dagangnya kuat bukan hanya tidak sombong, tapi juga sabar. Teman-teman yang ada jualan ya pasti tahu ya jiwa seorang dagang itu bagaimana. Tidak boleh sombong dan harus sabar dalam melayani pelanggan. Ibarat kata biasa kita dengar ya, pembeli adalah raja. Jadi kita penjual tuh harus sabar supaya apa? Supaya bisa dapat untung. Lah, kenapa yang kita sering kali lihat di layar TV atau di sosial media, orangnya itu bicaranya belak-belakan. Nah, disinilah terletak salah satu kelebihan beliau. Apa itu? Yaitu EQ-nya itu tinggi, ya. Kita salut ya pada beliau. EQ-nya itu tinggi. Bagaimana ia memprogram atau menggimik dalam sebuah karakter marketing. Kok bisa gitu? Tentu bisa. Itu karena didukung oleh jiwa bisnisnya dan EQ-nya itu. Nah, yang poin keduanya ya, apa benar beliau itu nggak sopan aslinya? Bukan. Beliau itu hanya bersikap tidak sopan ya, kepada orang yang tidak sopan terhadap dirinya. Lah kenapa? Ia juga. Lah kenapa? Kalau soal ini balik lagi ke awal. Karena jiwa bisnisnya itu, karena ia menggimik dirinya dalam sebuah
karakter marketing. Selain itu, ia memegang satu prinsip, ya, yang penting hatinya baik. Ini langsung masuk ke poin selanjutnya, ya, poin yang ketiga. Apa benar beliau itu tidak baik hatinya? Bukan. Beliau itu baik hatinya. Sebaik apa hatinya? Nah, lihat saja ya, pada saat beliau ngambek, wajahnya itu kelihatan tetap masih manis ya. Kita kalau mau melihat hati seseorang dapat dilihat dari raut wajahnya atau mimik mukanya. Karena hati atau mimik muka adalah cerminan hati, ya. Selain dari raut wajah atau mimik muka, ya, untuk menilai seseorang, ya, bagaimana hatinya adalah melalui sikap dan perilakunya. Mari kita lihat sikap dan perilakunya Denis Karista. Ya, beliau itu pecinta bunga. Itu artinya hati beliau senang akan keindahan, kedamaian, dan ketenangan. Beliau itu pecinta hewan. Itu artinya hati beliau mempunyai cinta kasih. Buktinya ia sayang sama dogi-doginya. Nah, pertanyaan yang terakhir, mengapa beliau bisa sukses? Beliau bisa sukses itu karena totalitasnya beliau. Beliau itu berani mengambil resiko. Resikonya apa? Kita semua tahu ya. Salah satu banjir hujatan. Kita juga salut pada beliau, mentalnya cukup kuat untuk menghadapi hujatan-hujatan dari netizen, ya. Oke ya, itulah pembahasan kita kali ini. Ya, sampai di sini, ya, kita tutup. Ya, sekian dan terima kasih. Salam damai sejahtera.